Haleluya. Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudari dan teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, kekal aktif, dan baik-baik saja. Syukur puji Tuhan, kembali ke channel saya pada kali ini. Dan seperti biasa, perkongsian berdasarkan kepada firman Tuhan. Ini adalah suatu perkongsian untuk saling mendorong, saling membangun, dan saling mengingatkan di dalam Tuhan. Semoga iman dan pengharapan kita terus tertuju kepada Tuhan. Baiklah, perkongsian kita pada kali ini adalah bertajuk janganlah menoleh ke belakang. Saudara, ini bukanlah satu tajuk cerita seram atau film horor. Bukanlah apabila kita menoleh ke belakang, maka kita akan melihat makhluk halus atau lembaga yang menakutkan, seperti dalam film seram yang bertajuk Jangan Pandang Belakang. Jadi ini bukanlah satu tajuk cerita seram, tetapi perkataan ini, janganlah menoleh ke belakang, merupakan satu perintah Tuhan kepada seisi keluarga Lot supaya mereka diselamatkan daripada penghukuman Tuhan yang akan ditimpahkan ke atas kota Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim, serta kota-kota di sekitarnya. Mari kita secara langsung melihat dalam Alkitab. Kejadian pasal 19 ayat 17. Kejadian pasal 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti di mana-mana pun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ini merupakan kisah penyelamatan Tuhan ke atas seisi keluarga Lot dari penghukuman kota Sodom. Ini menunjukkan betapa Tuhan mengasihi umatnya. Sebenarnya ada 3 hal yang mendasari penyelamatan ini, yaitu yang pertama, janganlah menoleh ke belakang, dan inilah yang menjadi tajuk utama kita. Dan yang kedua, janganlah berhenti di mana-mana pun di lembah Yordan, dan yang ketiga, larilah ke pegunungan. Ketiga-tiga perintah ini menuntut fokus dan kegigihan. Untuk keselamatan mereka, mereka harus penuh perhatian dan penuh dengan kepercayaan terhadap firman Tuhan ini. Yang pertama, janganlah menoleh ke belakang, yang boleh membawa arti jangan lagi ada hati terhadap kota Sodom dan kota-kota di sekitarnya. Jangan ada rindu dan sayang terhadap kota-kota tersebut. Sodom itu dunia percabulan, dunia kejahatan, dan penuh dengan dosa, tidak berbawai untuk dikasihi atau dirindui. Janganlah kembali kepada dosa dan menjadi tawanan kepada iblis. Yang kedua, janganlah berhenti di mana-mana pun di lembah Yordan, karena tempat itu akan dijadikan laut mati. Janganlah berhenti di mana-mana pun di lembah Yordan juga boleh berarti janganlah berhenti di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan karena kepentingan diri sendiri dan kepentingan dunia.
karena ada kepentingan diri dan dunia ini, lalu kita meninggalkan komitmen kita terhadap Tuhan. Saudara, kita ini dalam pertandingan iman. Jadi janganlah kita berhenti dari berlari dalam pertandingan iman ini. Demi meraih keselamatan, janganlah kita merasa cukup dan berhenti walau sejenak saja. Tidak ada yang disebut cuti dalam sembahyang atau ibadah kita. Mengikut Tuhan haruslah terus sehingga akhirnya. Yang ketiga, haruslah lari ke pegunungan. Ia membawa maksud kita haruslah datang ke gereja yang benar. Pergunungan ini sering dikaitkan dengan tempat rumah ibadah yang dipilih oleh Tuhan. Kita melihat dalam Yesaya pasal 2 ayat 3. Kita telah melangkah sejauh ini dalam gembara melintasi lautan, gurun dan belantara. Kita melewati waktu dan usia, kini di penghujung kemerahan senja. Sedang malam menjelang tiba dan gelap akan menutupi seluruh kemegahan surya. Kita bakal tersungkur dan terperangkap dalam sekam yang panas. Selagi senja belum berakhir, ayo kita ke kemah di gunung tinggi itu. Kemah sejati buatan tangan Maha Pencipta. Di dalamnya menjanjikan kelegaan. Memang sekali, walaupun Tuhan begitu mengasihi seisi keluarga Lot dan berusaha untuk menyelamatkan Lot, ada juga di antara mereka yang tidak peduli dan tidak percaya. Pada akhirnya, langkah dan sikap mereka itu telah membinasakan mereka sendiri. Kebinasaan mereka bukanlah secara drastik atau tiba-tiba, dan bukan juga adalah takdirnya, melainkan akibat daripada sikap dan perbuatan mereka sendiri. Ini dapat kita lihat daripada beberapa perkara. Yang pertama, kebinasaan kepada kedua bakal menantu Lot karena tidak percaya dan tidak mengikutinya. Kejadian pasal 19 ayat 14. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Mereka memandang Lot tanpa hormat. Lot sudah tentu menyampaikan firman Tuhan ini dengan serius, tegas, dan sungguh-sungguh, karena Lot percaya kepada firman Tuhan. Dan ini bukanlah suatu barang permainan, karena perintah Tuhan dan penyataan Tuhan bahwa Dia akan menurunkan api belerang, menghanguskan kota Sodom dan sekitarnya. Tetapi mereka tidak menghormati Lot. Dan karena tidak menghormati, mereka tidak memperhatikan perkataan Lot itu. Mereka tidak menilai perkataan itu sesuatu yang bernilai kepada mereka. Bagi mereka, perkataan Tuhan akan mengkiamatkan atau menunggang-balikkan kota Sodom dan kota-kota sekitarnya itu hanyalah satu cerita dongeng, suatu rekaan semata-mata, kata-kata kosong, dan kata-kata jenaka saja. Sukar untuk mereka mempercayainya, saudara. Kota yang begitu maju dan pesat, padat dengan penduduk-penduduknya, dari orang tua, dewasa, belia, kanak-kanak, bahkan bayi-bayi akan dimusnahkan dengan api. Mungkin pada fikir mereka,
sebegitu kejamnyakah Tuhan untuk menghukum dan membinasakan semua manusia di tempat itu. Ini karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan, dan akibatnya mereka tidak mentaati dan tidak mengikuti Lot keluar dari kota tersebut. Nah, saudara dan saudari, jangan heran kenapa kedua bakal menantu Lot itu tidak percaya. Pada hari ini pun begitu banyak orang yang mulai tidak percaya akan hari kiamat. Mereka mulai menjadikan topik hari kiamat ini sebagai suatu cerita jenaka. Bahkan banyak hasil-hasil penulisan buku di luar sana yang menafikan tentang hari kiamat ini. Yang kedua, keluarga Lot pula berlengah-lengah. Kejadian pasal 19 ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Sikap berlengah-lengah ini memaparkan keadaan hati mereka yang sudah terpaut dengan kota Sodom. Sudah tentu dengan kehidupannya yang mewah, keseronokan, dan kebebasan yang ada di kota itu. Yang ketiga, mereka sekali lagi menunjukkan hati yang mengasihi kota Sodom itu dengan berlambat-lambat keluar dari tempat itu. Kejadian pasal 19 ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Saudara, secara normalnya, jikalau kita tahu ada bencana atau malapetaka yang akan datang, tempat itu tidak selamat, pasti kita akan cepat bertindak untuk lari atau meninggalkan tempat itu dan mencari tempat yang selamat. Tetapi di sini kita melihat itu tidak terjadi. Mereka berlengah-lengah dan berlambat-lambat lagi. Pada hemat kamu, kenapa mereka bersikap sedemikian? Fikir-fikirkanlah. Yang keempat, mereka benar-benar mencintai atau mengasihi kota Sodom itu. Kejadian pasal 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. 25. Dan ditumbang balikkannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kelihatannya istri Lot tidak tertahan lagi apabila merasai atau apabila merasai bahang api ataupun mendengar adanya api belerang yang jatuh ke atas kota Sodom. Lalu dia menoleh ke belakang. Karena masih mengasihi kota Sodom itu, lalu dia lupa akan firman Tuhan. Janganlah menoleh ke belakang. Saudara dan saudari, teman-teman sekalian, mengasihi dunia ini memang akan menghakis perhatian kita terhadap Tuhan.
menghakis kasih kita terhadap Tuhan, menghilangkan fokus rohani kita. Kegagalan istri Lot menjadi suatu peringatan zaman berzaman. Yesus telah menggunakan peristiwa ini untuk memberikan peringatan. Lukas pasal 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Untuk apa? Karena ini memberikan peringatan yang besar kepada kita. Istri Lot gagal dalam 3 perkara. Gagal sebagai istri Lot. Dia tidak dapat mengikuti suaminya untuk sampai ke pegunungan. Kedua, dia gagal sebagai seorang ibu terhadap kedua anak perempuannya, sehingga kedua anak perempuannya telah melakukan percabulan dengan ayah mereka di sebuah gua di pegunungan itu, karena sudah tidak ada ibu mereka. Dan yang ketiga, istri Lot gagal sebagai umat Tuhan. Saudara dan saudari, demi keselamatan jiwa kita, kita pikirkanlah dengan serius. Kita pandang hal itu sesuatu yang penting. Dan ambillah tindakan yang cepat dan tepat. Dalam soal kebenaran, janganlah kita pandang tidak penting. Promosian setakat itu. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Jumpa lagi. Amin.